Nah, sampai ke sini aku Apa yang lu tahan, apa yang lu buang dari sejarah Mataram dan Cirebon tadi? wah Siam terlalu hebat nih. Tak kasih isu-isu jelek aja. Kalau aku sih nggak begitu. Soalnya ada beberapa pertanyaan dari yang dosen-dosen dulu atau orang-orang seniman yang lama itu menanya kayak kok bisa kayak gitu tapi dalam kedirian. Jadi nggak dari intern, bukan ekstern. Ya, Kalau kita konsumsi itu ekstern, Mas. konsumsi dari luar Ke dalam. Oke, Itu ekstern. Kalau intern tuh aku juga sampai sekarang belum nemu jawabannya. dari dalam keluar. Keluar. Kenapa kok? Kan hasil dari luar tadi. Nggak kan, tahu. pemakan. Itu nggak nyampe. Itu nggak bisa jadi jawaban kalau kata orang-orang itu, Mas. Bingung nggak? Aku juga bingung. Lanjut. Nah, kalau misalnya dari situ, berarti kan aku bilang dari eksternnya ya. Ya, Yang tak konsumsi itu, aku lahir di Mataram. ya. Jadi ini Mataram palsu ya. Cuman aku di sana sampai kelas 3 SD. 3 SD. Terus aku pindah Cirebon sampai SMA, terus kuliah di Jogja. Nah, di 3 kota ini sebenarnya yang paling dominan tuh di dua kota pertama. Mataram dan Cirebon. Sebenarnya. Nah, Mataram tuh aku dikenalin dengan bapakku tuh guru geografi. Guru geografi. Sama anjing. Gua juga. Serius. Serius. Bapakku guru geografi SMP. Sama. Serius. Dan yang orang Cirebon bapakku. Sama. Udah. Secara geografi sama lah, secara geografi sama. Nah, tapi bapakku itu IKIP-nya, jadi IKIP itu apa ya? Kayak pendidikan awalnya tuh, itu seni rupa di Jakarta. Oh. IKIP Jakarta seni rupa, cuman S1-nya ambil geografi untuk supaya jadi guru gitu loh. Oke. Jadi selama di Lombok itu bapakku tuh sering ngajak aku ngelukis pantai, ngelukis penari, sasak dan lain-lain gitu-gitulah. Nah, ternyata yang nyantol di aku itu motif di gendang belik. Gendang belik itu ada penari gendang besar itu Mataraman di Mataram dia motif tengahnya itu bentuknya segitiga gitu loh, Mas. Oh, ya iyalah, Nah, itu seru banget anjir. Itu masuk ke aku jadinya. Kayak gitu. Jadi terus ekspresi yang nari gitu-gitu. Nah, itu makanya kenapa gestur lo. gesturnya kenapa kayaknya gini-gini kayak gitu-gitu. Itu pertama masuk itu, jret masuk. Terus bapakku juga gambarnya kayak gitu-gitu seringnya, itu masuk jret. Ya. Terus sering diajak nonton ogoh-ogoh. Gitu-gitulah. Nah, makanya punya aku tuh akhirnya kenapa rame Riu tuh kayaknya dari situ juga mungkin tuh. Oh, Jadi oke. kerumunan kayak gitu-gitu, ikonik kayak gitulah. Nah, terus di Cirebon itu aku mulanya ngikutin kakakku sebenarnya. Kakakmu apa nih? Kakak juga? Kakakku sekarang perawat. Perawat. Perawat Tapi cowok. pada waktu itu Pada waktu itu dia juga street atan, gambar-gambar gitu-gitu juga. grafitian. Grafitian kalau dia. Kalau aku nemunya di karakternya. Oke. Karakter bikin ikon-ikon gitu-gitulah. Jadi aku nggak masuk di tipografi, aku nggak masuk. Nah, aku polanya sama kayak dia. Jadi ngikutin yang apalagi tren aku contoh kayak gitu. Terus di Cirebon itu dulu ada namanya satu clothingan namanya Father Monster. Father gitu. Nah, sekarang aku nggak tahu tuh orangnya siapa. Tapi dia cara marketingnya, cara jualnya dia mural di jalan, Mas. Dengan karakter maksudnya mural nama distronya. Father Monster tapi sama karakter loh, Mas. Karakter panda, karakternya harimau, gajah dengan gaya dia. Ya. Nah, gaya dia tuh masuk ke aku. Ada seluruh mumi gitu-gitu. Oh. Itu motif-motif Itu gitu-gitu. tahun berapa yang distro Cirebon? Father Itu Monster? 2008 2010 lah. SMP itu. 2008 2010. Iya. Terus berhubung di Cirebon tuh trennya lomba
itu ada lomba-lomba kan, lomba-lomba macam-macam. Nah, terus aku pernah ikut lomba FS2N yang bawa Festival Lomba Seni Nasional. Oke. Itu bawa nama Cirebon dan lain-lain. Nah, itu apa ya, mindset yang dibentuk sama guru, terus bapakku pembimbing itu membawa tentang kecirebonannya gitu. Nah, lu munculinnya lewat Aku munculnya lewat visualnya. yang tadi dari Father Master itu, bukan? Bukan, ngambilnya jadi penari tari topeng. Lu nggak ngambil ini apa? Awan. Ya kayak gitu-gitu, Mega Mendung, Wadasan, Rusmi, Terusmian. Iya kayak gitu-gitu. Itu yang diambil. Jadi aku tuh akhirnya banyak mengkonsumsi visualnya. Itu yang tak terapin di selama aku SD, SMP, SMA di Cirebon tuh kayak gitu. Jadi polanya tuh gambar setradisional mungkin kayak gitu. Akhirnya motif-motifnya yang ada di seni tradisionalnya Cirebon itu nempel aku masuk kayak gitu. Oke. Nah, sampai ke sini aku apa yang lu tahan, apa yang lu buang dari sejarah Mataram dan Cirebon tadi? Gua kira tuh tadi lu cerita sekarang loh. Enggak. Sampai SMP ya? Baru sampai SMP SMA nih. Yang sekarang ini hitungannya aku tinggal ngolah. Jadi yang tak buang tuh kebanyakan apa ya? Kayaknya nggak ada tak buang dah. Hanya lu lebih mengemas. Lebih sadar Apa? aja memilih ya. Memilih lebih ke kalau ini yang di sini. iya, kalau kayak sini. gitu-gitu. Oke. Sampai sini tuh aku juga nggak tahu seniman-seniman yang terkenal siapa, Mas. Hah? Serius. Yang Nggak, aku nggak diajarin di kampus. dari SD, ya enggak kan itu kan pas kampus kan udah tahu. Oh iya, Pak. Jadi pas aku sampai sini lah, aku tuh SMA. yang tak jadi patokanku tuh pelukis Avandi, itu buku punya bapakku tuh. Pelukis Avandi gitu. Oke. Tuh dari SD aku baca tuh, men. Wah, kayaknya keren jadi seniman nih. Akhirnya cemplung lah diisi. Nah, sampai isi tuh aku tahunya cuma Avandi toh. Sampai berapa semester lu tahu Avandi dong? Ya semester 1 lah. Tapi baru tahu tuh, terus kasih referensi sama anak-anak tuh. Ini kalau misalnya gambar kayak gini tuh, ini Edi Hara, Heri Dono, Hendra Ehe gitu-gitu. Nah, karena pola aku kan nggak tahu kenapa ya, pola aku tuh mencontoh. Jadi semester pertama aku nyontoh siapa warnanya. Semester 2 nyontoh siapa, semester apa gitu. Jadi kalau di track di semester 4 apa 5 tuh, itu karyaku hampir sama kayak Heri Dono. Ininya tuh bukan bentuknya ya? Ininya lebih ke komposisinya. Aku ngolah komposisinya. Komposisi karakter Heri Dono. Gua tahu. Kayak gitu-gitu dah. Jadi kalau Heri Dono tuh polanya tuh, kalau menurutku nih ya, pola Heri Dono tuh ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu pasti tuh. Karena dia kalau misalnya ditarik dari golden ratio tuh ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil kayak gitu. Biarpun dia flat, tapi dia nanti ada perspektif dari bentuk-bentuknya itu. Nah, itu yang aku ambil. Kalau hehe aku ambil warnanya. Kalau misalnya Ekonogro aku ambil ruwetnya gitu-gitu. Ekonogro ruwetnya lagi. Mas Eko maaf ya, Mas Eko ya. Kita lagi belajar ini. Justru daya jualnya Ekonogro itu dari ruwetnya, men. Bener. Iya nggak sih, nggak ada yang serut dia loh. Kayak gambarnya tuh. Kayak gitu-gitu lah. Enggak lah kayaknya. Enggak, Mas Ekonogro emang the best lah. Kayak gitu. Jadi yang pengaruhku tuh banyaknya lebih ke arah-arah motif-motif tradisi. Yang sekarang aku ngemasnya pop, dan akhirnya itu combine tuh. Jadi warna-warna pop, tematik pop. Tapi patternnya tradisi. Gue jadi penasaran. Tapi lu pernah ngulik tradisi itu nggak? Tradisinya itu? Aku sempat mengulik. Pas sudah sadar bahwa ini harusnya karya tuh harus tahu dasarnya apa. Aku nyoba, Mas. Nggak kuat, Mas, mentalku, Mas. Karena menurut gue penting kayaknya. Iya, penting. Lu tahu zigzag yang lu ambil itu zigzagnya apa apanya, ya di daerah itu. Maksudnya pas di Mataramnya atau dari tariannya Mataram itu kayaknya bisa tuh lu. Itu aja yang lu ajuin ke FBK anjir. Itu gua FBK tahun depan. Harusnya ya. Sebenarnya karena terlalu complicated, Mas, kalau motifku tuh. Kayak motif yang timbul di karyaku itu terlalu complicated. Jadi sampai ini motif ini dari mana ya gitu tuh kadang aku malah lupa karena saking banyak tak konsumsi yang alam bawah sadarnya itu muncul visual itu, ya udah itu yang tak gambar gitu. Langsung udah auto gitu. Udah auto gitu aja. Makanya kadang-kadang terkesannya hafalan, padahal sih nggak juga.
Kadang-kadang ada. Buat gue nggak hafalan. Nah, Lu. ada yang bilang hafalan, Mas. Ada yang bilang hafalan. Itu yang jatuh cinta kali sama Wih, kamu kamu banget. Yang bener-bener ngeliatin ya? Aku selalu ngeliatnya beda kayak Tembi kemarin. Aku ngeliat sama yang Hindra di Bienal beda. Beda. Yang satu bawah laut, yang satu Musik. Musik kan. Artinya tetap ada karakter yang sama tapi lu bisa nempatinnya gitu. Yang di musik kemasinnya. tuh, ya tetap gesturnya musik, yang ikan tetap ikan tapi tetap ya ini tuh kotak-kotakan lu Kotak-kotak lah. ada pola-polanya sama sebenarnya. Aku ada yang bilang hafalan ya. Hafalan ada. Keren juga, berarti dia kompetitor ya. Kompetitor kayaknya sih. Wah, Siam terlalu hebat nih. Tak kasih isu-isu jelek aja. Oke, ya. Berarti